Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, teman-teman dimanapun kalian berada. Ya, kita sudah masuk di bulan Desember, akhir tahun 2020. Tanpa kita sadari kita sudah masuk bulan Desember. Wow, waktu berjalan begitu cepat. Tapi kita tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerahnya. Kita tetap memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, karena kemurahannya, kebaikannya, kita ada sampai saat ini. Luar biasa, senang bisa bertemu kembali dalam channel kami. Saya Raymond Lumingkewas dari JKI Bethel, California. Senang bisa bertemu kembali dalam video channel kami ini, di mana saya akan menyampaikan renungan singkat di hari Minggu ini untuk menguatkan iman kita, untuk kita juga bisa melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, langsung saja tema yang saya akan sampaikan adalah pikiran kita itu mempunyai kekuatan. Sekali lagi, pikiran kita, pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Your thought is powerful. Your mind is powerful. Firman Tuhan, dalam firman Tuhan sudah diingatkan kepada kita. Yesus pun juga mengingatkan kepada kita bahwa pikiran kita ini itu powerful. Dan kita akan belajar dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa jagalah pikiran kita. Seringkali kita tidak sadari kita masukkan pikiran-pikiran yang negatif masuk dalam pikiran kita, dan itu tanpa kita sadari akan shape kehidupan kita yang tidak enak, tidak berguna lagi untuk kehidupan kita. Tapi mari kita belajar untuk menjaga pikiran kita, ya. Karena bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, respon kita menentukan. Nah, respon itu tergantung dari pola pikir kita, betul. Segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, kita tidak bisa stop segala kejadian atau masalah bisa datang dalam kehidupan kita. Anytime masalah bisa datang, anytime kesulitan bisa datang. Tetapi respon kita menentukan kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk merespon semua itu, semua tergantung dari pola pikir kita. Nah, kita akan belajar tentang pola pikir, tentang pikiran yang Tuhan Yesus kehendaki. Saya akan memberikan dua alternatif, satu dari Ayub, satu dari perempuan Kanaan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang cerita Ayub, dan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tentang perempuan Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Saya langsung saja, Ayub 3 ayat 25 dikatakan seperti apa? Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Lihat Bapak Ibu Saudara, Ayub mengentertain pikiran-pikiran yang negatif. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, tapi dia merespon dengan salah, dia merespon dengan yang negatif. Dia biarkan dia biarkan yang negatif, virus-virus masuk ke dalam pola pikirannya. Dan apa yang terjadi? Dan itu benar terjadi. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara, bahwa pola pikir kita, pikiran kita itu mempunyai kekuatan. Dan itu bisa mengundang kekuatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat Ayub. Dia merespon kehidupannya, apa yang terjadi di sekitar kehidupannya itu dengan ketakutan dan kecemasan. Lihat, itu yang terjadi. Mari kita lihat dari sisi lain, sisi dari pikiran yang positif, bagaimana merespon situasi dalam kehidupan sehari-hari dengan pikiran positif. Kita lihat dari Matius. Kita lihat dari Matius 15 ayat 26. Kita melihat Matius 15 ayat 26 sampai 28. Kita tahu tentang perempuan Kanaan yang percaya. Langsung saja kita akan mendengar jawaban Yesus, karena perempuan ini datang kepada Yesus untuk Yesus menyembuhkan anaknya.
Tapi perempuan ini adalah perempuan dari Kanaan, bukan dari orang Israel sendiri. Jadi kita lihat sendiri dikatakan seperti apa. Tetapi jawab Yesus ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita datang kepada orang minta tolong tetapi jawabannya kasar? Pasti kita akan bilang, ya sudah kalau kamu gak mau tolong ya jangan ngomong gitu dong. Jangan kasar ngomongnya, jangan menghina, jangan menyindir. Perkataan Yesus seperti menyindir atau menghina, betul? Tapi lihat respon dari wanita tersebut. Ini yang saya mau bilang, respon kita itu, pola pikir kita itu akan mengundang kekuatan, mengundang mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ayat 27 dikatakan, apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, dia tidak give up, tapi dia punya pola pikiran yang positif. Tetap bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Regardless perkataan Yesus mengatakan bahwa anjing atau tidak pantas diberikan kepada anjing, tapi perempuan tersebut tidak merasa terhina, tidak merasa tersindir. Dia mempunyai respon yang positif. Dia dikatakan betul, anjing pun juga makan remah-remah dari meja. Luar biasa. Sampai Tuhan Yesus kaget, sampai Tuhan Yesus bilang apa? Lihat ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa, haleluya. Itu yang saya bilang, jaga pikiran kita. Respon kita tersebut dalam kehidupan kita itu tergantung dari pola pikir kita. Kalau kita merespon kejadian dalam kehidupan kita dengan respon yang negatif, itu akan terjadi negatif. Tapi kalau kita merespon dengan positif, lihat apa yang terjadi. Kita akan mendapatkan mukjizat. Kita akan mendatangkan kekuatan, kuasa. Oleh karena itu dalam perumpamaan dua cerita ini kita bisa melihat gambarannya, perbedaannya. Kamu mau pilih seperti pola pikir seperti Ayub ataupun punya pola pikir seperti perempuan Kanaan yang mendatangkan kesembuhan buat anaknya. Itu tergantung dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memandang hidup ini tergantung iman, betul? Bagaimana kehidupan kita ini itu tergantung iman. Dan besar kecil iman kita ini akan terlihat dari bagaimana pola pikir kita ini memandang kehidupan yang kita alami. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari singkat dua cerita ini, bagaimana kita memandang hidup ini tergantung iman. Dan besar kecil iman kita ini akan terlihat dari bagaimana pikiran kita ini memandang kehidupan kita sehari-hari yang kita alami. Jadi respon kita itu menentukan kehidupan kita. Dan semuanya itu dimasuk ke dalam pola pikir kita, your mind, pola pikir kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga ingin, firman Tuhan juga mengajarkan untuk jaga pikiran kita. Kenapa pola pikir kita itu mempunyai kekuatan? Ada dua hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah bahwa pikiran kita akan dapat mengontrol kehidupan kita. Pikiran kita akan membentuk kehidupan kita. Itu loh maksudnya ya. Amsal 4 ayat 23 dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihat, sekali lagi. Jagalah hatimu, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga pola pikir kita, tidak menjaga hati kita, kehidupan kita juga akan terpancar dari apa yang kita pikirkan. Ya. Bahasa Inggrisnya dari Good News Translation dikatakan, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Luar biasa. Translated ini dikatakan, be careful how you think. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts.
Jaga apa yang kamu pikirkan, hati-hati. Karena apa? Kehidupan kita ini akan dibentuk dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, firman Tuhan menegaskan buat kita, jaga pikiran kita. Jangan kita biarkan negatif thinking, negatif yang hal-hal yang negatif masuk ke dalam pola pikir kita, dan itu akan membentuk kehidupan kita. Perkataan kita, perbuatan kita itu akan tercurah. Karena apa? Semua dari apa yang kita pikirkan. Tapi pada saat kita mempunyai pola pemikiran yang positif, pola pemikiran yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, itu akan mendatangkan apa? Perkataan kita, perbuatan kita yang benar. Pikiran positif itu berarti adalah pikiran yang telah diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi pikiran positif adalah pikirkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai kita. Tuhan Yesus ajarkan adalah kamu adalah orang yang berkuasa, kamu orang kepala bukan ekor, kamu sehat. Pikirkan apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam firman Tuhan. Itu yang Yesus inginkan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Itu ditegaskan buat kita. Kenapa? Kenapa di bumi? Karena kalau pikiran yang perkara di bumi itu semua mendatangkan apa? Kehancuran, tidak ada semangat. Tapi pikiran yang di atas, pikiran yang tentang Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan itu akan menggairahkan kehidupan kita. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita punya pola pikiran yang positif sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kita akan semangat hidup. Tetapi kalau kita pikirkan perkara di bumi ini, kita tidak akan ada semangat hidup. Kita pesimis. Oleh karena itu, be careful apa yang kita pikirkan. Jangan sampai itu mendatangkan kelemahan, mendatangkan keburukan seperti Ayub dalam kehidupannya. Jangan, kita tidak mau itu terjadi, tapi kita mau seperti perumpamaan Kanaan. Apapun yang terjadi, respon kita tetap positif, dan kita akan lihat mukjizat Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang terakhir adalah kenapa mind kita is powerful? Karena pikiran kita adalah kunci dari damai dan kebahagiaan hidup kita. Damai dan kebahagiaan bukan tergantung dari situasi yang kita alami. Karena tidak mungkin, tidak selamanya situasi itu selalu menyenangkan. Tidak mungkin. Bagaimana kalau situasi tidak menyenangkan? Apakah tidak ada damai? Apakah tidak ada kebahagiaan? Tidak mungkin kan? Oleh karena itu, kunci dari kedamaian dan kebahagiaan itu bukan terletak pada situasi, tetapi terletak pada pola pikir kita, merespon bagaimana pikiran kita itu akan menentukan kedamaian dan sukacita kita. Filipi 4 ayat 6-8 ditegaskan seperti ini. Filipi 4 ayat 6-8, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan segala ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan menegaskan buat kita. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita yang sudah disiapkan buat kita, jaga pikiran kita. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Filipi 4 tersebut betul. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, pikirkan yang manis, pikirkan yang indah. Dan damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya renungan singkat ini akan berguna, akan bermanfaat buat kehidupan kita semua. Saran saya mengingatkan buat kita semua, please jaga pikiran kita. Jangan kita masukkan pikiran-pikiran yang negatif, yang membuat kehidupan kita, kesehatan kita juga akan ditentukan oleh pikiran kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang negatif, tapi mari
kita entertain pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran kita yang baik, pikiran dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus.